Lupa Pak, nggak dipotong. Ya. Karena saben hari pakai masker terus. Ya. Oh, masih pakai masker Pak ya? Ya, jadi lupa kalau kumisnya udah panjang. Ya. Waktu nggak terasa Pak ya? Iya Pak, sudah setahun. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi juga buat setiap saudara-saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Kita boleh mengalami kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga kita boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucapkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita juga. Mari kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita katakan, Engkau adalah Allah kami yang kudus. Engkau Allah kami yang patut kami puja, yang patut kami sembah di dalam setiap kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menyatakan anugerah-Mu melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami, umat manusia yang berdosa. Dan Allah yang terus bekerja untuk memimpin kami ke seluruh kebenaran melalui Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas penyertaan dan tuntunan-Mu hingga kami bisa tiba di gereja ini dalam keadaan selamat. Bisa beribadah secara online maupun onsite. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dan jemaat-Mu maupun yang mendengar siaran di YouTube nanti. Yang letih, lesu dan berbeban berat. Boleh memperoleh kelegaan daripada Engkau. Karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami serahkan ibadah ini juga. Kiranya atas pertolongan-Mu, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hamba-hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, baik singer, Ibu Sia, Ibu Pur, maupun Samuel dan rekan-rekan yang lain. Serta Pak Saud yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau yang pakai mereka semua. Kau yang urapi dan beri hikmat kepada mereka untuk melakukan semuanya demi kemuliaan nama-Mu semata-mata. Dan kami yang mendengar pelayanan dan mengikuti pelayanan hari ini boleh memperoleh berkat dan sama-sama muliakan Bapa yang di surga. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan tetap berdiri. Nah, setelah lagu ini nanti kami akan persilahkan bagi setiap Bapak, Ibu, dan saudara semua yang ingin berbagi kesaksian. Tapi sebelumnya kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Dia baik, bahwasannya untuk selamanya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Baik Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami persilahkan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada melalui Zoom. Kami persilahkan Pak Pur, Pak Yopi, dan teman yang lainnya, kami persilahkan. Oh iya, yang ulang tahun, ya Pak Alek. Yang sembuh dari sakit, yang ulang tahun. Mari Pak Alek, silakan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Oh haleluya. Aminnya masih kelihatan lapar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini biasanya Mei yang ini kesaksian. Biasa itu Mei itu saya pikir antara rayakan ulang tahun dan jahil itu beda tipis ya. Karena dia yang upload video, saya yang harus balas sampai saya pusing balasnya. Ya. Di Japri aja tadi pagi aja saya masih balas minta terima kasih atas ucapan dan doanya. Itu pun belum beres Bapak Ibu ya. Tapi dia tidak hanya bersuka cita aja tanpa merasakan membalas pesan orang itu ya. Tapi puji Tuhan ya, dengan bertambahnya usia 1 tahun saya merasa semakin tua ya. Dan saya lihat di kaca rambut putih semakin banyak. Tapi saya lihat Pak Saud rambut putihnya hampir enggak ada. Padahal Pak Saud udah 60 tahun. ya. Si Tio yang baru 16 tahun udah mulai rambut putih juga udah ada ya. Ya genetika biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau ulang tahun itu pasti kita bersuka cita lah ya, karena ya gimana pun merasa bersyukur atas kemurahan Tuhan. Apalagi 2 minggu lalu ya, seminggu lalu itu sakit ya, masuk rumah sakit opnam itu 2 hari atau 3 hari ya, lupa saya ada kala hanya asik tidur di rumah sakit, lupa menghitung hari ya, sampai dokter bertanya, Pak hari ini mau sudah bisa pulang? Saya bilang, Dok saya lagi menikmati hidup, tidur di ranjang, tinggal makan tidur doang. Saya bilang nggak ngapain, nggak mikir apa-apa ya. Ya tapi puji Tuhan ya bisa pulang ya, dan bisa dengan ya selamat lah. Tapi memang saya punya pengalaman tuh nggak mudah ya, karena saya baru tahu ya diare itu sampai seperti itu ya. Jadi itu sampai ludah aja nggak ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau nelan ludah atau bibirnya begini aja, begitu aja mungkin ada basah sedikit, ini nggak ada ludah, nggak ada air Bapak Ibu ya. Saya baru tahu itu susah. Saya udah minum air pun waktu bicara sampaikan firman Tuhan ya, di gereja metodis yang lain ya. Saya udah minum air aja, itu rasa kayak nggak minum, kayak nggak ada air. Selesai minum lidahnya kering Bapak Ibu. Saya bilang ini antar hidup memati ini ya. Cuma saya santai aja ya, udah lemas pun ya saya santai aja. Si Tio itu berapa kali kelihatan dia grogi bawa motor ya. Jadi ketika dia bawa motor aja, bayangin motor orang aja yang jaraknya harusnya jauh, kacanya masih disenggol sama dia. Ya. Tapi kelihatan dia grogi ya. Tapi ya saya tahulah dia grogi karena saya kan udah lemas begini. Ya antara dia gas dengan ini kan orang gasnya perlahan, ini dia gasnya gini ya wajar lah. Iya. Dia grogi, Bapak sendiri mau mati katanya. Ya. Dan lebih tragis lagi, saya khotbahnya itu hidup di hidup di ujung maut yang saya khotbahkan di sini. Selesai khotbah Bapak Ibu, saya nelan ludah aja nggak bisa. Lalu salah ternyata kalau orang diare itu nggak boleh kasih teh manis, nggak boleh minum teh manis. Dia malam dia kasih. Saling Noel itu pengalaman ya. Nah, jangan kasih teh manis.
itu di waktunya itu lebih cepat perginya itu, ya, menghantar untuk cepat ke tempat pembuangan, tapi juga membuat dia untuk sengsara nanti. Ya, jadi saya minum sedikit teh manis itu gejolak. Saya baru tahu itu memang antara apa ya, masih bernapas, badan lemas, tapi nelan ludah pun gak bisa. Bernapas, lemas, nelan ludah gak bisa. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan ya, orang kalau nelan ludah itu kan kita begini aja lah. Lalu nelan kan, aduh nikmatnya. Waktu itu tuh saya berpikir, ini mau hidup atau mati gitu ya. Tapi saya tenang aja karena saya tahu si Tio itu pasti grogi waktu ketika pergi dari selesai pelayanan. Langsung dia bawa ke apa, dia bilang apa? Mau masuk kemana? Mau putar, saya bilang. Udah langsung aja karena saya pikir nanti mamanya kan biasa bolak-balik. Saya bilang udah di Immanuel aja. Jadi datang di Immanuel, masuk langsung ya di IGD ya. IGD, kemudian langsung dipasang semuanya, udah tidur aja di situ ya, 3 hari. Dan memang enak nggak enak sih, cuman kan kalau di rumah sakit itu kan antara tempat tidur dan toilet doang, kamar mandi doang, ya nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tapi enaknya tuh bisa tidur santai. Ya. Cuman malam pertama tuh nggak enak Bapak Ibu karena ada yang adik saya itu usianya 80 tahun. 88 tahun. Dia tidurnya tuh gitu teriak panjang. Ya, saya bilang ini, saya pikir napasnya sudah mau berakhir, saya balik. Ya, teriakannya tuh panjang Bapak Ibu. Ya, lalu setelah itu udah berhenti lagi kan. Saya berpikir udah beres. Oh kali ini, aduh Tuhan Yesus, kita antara datang mau tidur nyenyak atau mendengarkan suara-suara yang tidak enak. Ya, tapi itulah realita rumah sakit Bapak Ibu. Jadi kami berdua di ruang Alkema itu berdua ya. Sekalipun ruangannya itu enak, ya nyaman, ya. Tapi ternyata nyanyian di tengah malam itu juga cukup mengganggu. Ya, jadi ya udahlah. Ya. Tapi mungkin dia juga terganggu karena kan orang masuk keluar di rumah sakit ya. Sampai mereka, Pak jam kunjungannya udah habis. Saya bilang sebentar lagi. Karena saya udah bilang jangan banyak yang datang, tapi orang datang terus ya, kita nggak bisa istirahat. Tapi akhirnya kan saya bisa tidur ya, dan puji Tuhan bisa sehat. Minggu lalu sudah kembali lagi beraktivitas. Kita bisa bersama-sama beribadah dan minggu ini juga kita beribadah. Pada dasarnya dari pengalaman saya itu cuma satu kata saya mau bilang. Tuhan itu baik, namun juga kita harus bijak menjaga kesehatan. Ya, betul Tuhan itu baik karena dia menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Tapi kita juga harus bijak menjaga kesehatan. Ya, karena saya itu keras kepala sudah tidak berdaya lagi baru bisa dibawa ke rumah sakit. Kalau masih berdaya Bapak Ibu, jangankan injak pintu rumah sakit, pikir rumah sakit aja kagak. Ya, dan mungkin Pak Yopi juga itu pasti keras kepala itu ya. Ya karena orang-orang Indonesia Timur itu ya, lihat tuh pintu rumah sakit itu bukan sesuatu yang membahagiakan. Kalau boleh jangan datang lah. Ya. Jadi Bapak Ibu bersyukur masih sehat ya dan terus jaga kesehatan. Ya, yang muda-muda juga sama, yang masih kuliah, ya jaga kesehatan, ya jangan pacaran melulu, ya. Jadi pas kerja tugas sudah sakit, ya. Apalagi putus cinta. Ya mudah-mudahan tuh. Ya itu aja. Pokoknya Tuhan baik. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua dan doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan terlalu panjang Bu, nanti jadi khotbah Bu. Ini Bu. Ya baik, terima kasih Pak Alek. Jadi saya jadi ingat waktu Pak Nelson beberapa tahun yang lalu itu ya, waktu masuk rumah sakit Advent, Pak Nelson pernah berkata mau dipanggil Tuan di rumah sakit tetap dia tidak betah ya, karena di sana selalu dipanggil Tuan Nelson gitu ya. Tetapi tetap nggak betah ya Pak. Nah demikian juga dengan Pak Alek, udah diantar makanan tinggal berbaring, makan, duduk, hanya gitu doang, tetapi tetap tidak nyaman.
Biar bagaimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya, keadaan rumah kita bagaimanapun tetap lebih nyaman di rumah kita sendiri. Ya. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi kesaksian? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan lanjutkan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa janji Tuhan kepada kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu sehat, akan selalu bahagia. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan tetap menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Mari kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang sungguh besar, Tuhan yang mengerti akan kehidupan kami, akan mengerti perasaan kami dan juga masalah-masalah hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang mengartikan setiap firman yang akan kami dengarkan. Bahkan biarlah firman ini dimateraikan dalam hati kami dan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, yang memampukan dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Amin. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak orang yang tanda kutip percaya kepada Tuhan mengalami suatu hal yang menyedihkan. Mereka sudah lama menjadi orang Kristen. Bahkan sudah rajin sekolah minggu, bahkan sudah rajin guru sekolah minggu, bahkan juga mereka terus menyebut nama Tuhan, tapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ini masalahnya. Kalau kita perhatikan banyak yang berpendidikan tinggi juga, banyak hal itu yang terjadi pada saat ini. Ini kenapa bisa terjadi? Kalau kita melihat ada 3 hal yang harus kita renungkan. Saya renungkan 3 hal. Kenapa sebenarnya akhirnya banyak saat ini yang meninggalkan Tuhan. Bahkan yang bergerak pun meninggalkan Tuhan. Sehingga saya renungkan di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagaimana itu dikatakan, saya akan bacakan. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 8. Itu perumpamaan tentang penabur. Ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita melihat ini ada 3 hal. Kenapa orang itu enggak bertumbuh imannya di dalam kekristenan. Ini kalau kita lihat ayat pertama itu bagaimana Yesus pada saat itu dia lagi duduk di pantai. Di tepi pantai dia duduk. Maka kalau kita datang orang berduyun-duyun, berbagai latar belakang di sana. Mungkin juga hadir orang Farisi, mungkin juga hadir orang Saduki, orang-orang yang boleh dikatakan ahli-ahli Taurat, bahkan berkumpul di sana. Bahkan kalau kita melihat juga masyarakat setempat datang dengan apa? Dengan hati mereka rindu untuk datang. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan ada 4 perumpamaan ini tentang seorang penabur. Ini satu hal yang menarik. Yang pertama dikatakan di sana, kalau kita lihat,
Yang pertama dikatakan yang jatuh di pinggir jalan. Ini kalau kita menyaksikan penabur itu menaburkan yang jatuh di pinggir jalan. Kalau kita melihat mengacu kepada benih-benih yang jatuh di tanah yang keras, tidak subur sepanjang pinggir jalan. Kalau kita melihat menyaksikan itu, benih-benih itu jatuh. Biasanya pinggir jalan itu tanahnya keras. Sehingga kalau kita melihat di sana tanah yang keras itu tidak akan tumbuh apa-apa. Kalau sebelum jalan itu dibuat, itu mungkin dikeraskan dulu tanah. Sehingga tidak ada pertumbuhan di sana. Karena itu kalau kita menyaksikan sehingga apa? Kalau tanah keras dia tidak subur. Karena benih-benih itu tidak bisa meresap dalam tanah atau tumbuh. Ini yang satu hal yang Tuhan Yesus maksud. Karena itu sebagian hasil burung-burung datang dengan cepat memakan benih-benih tersebut sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berakar dan bertumbuh. Karena itu kalau kita melihat ya, kalau kita baca seterusnya itu bagaimana artinya orang-orang sebenarnya benih yang ditabur di pinggir jalan itu. Mereka adalah orang-orang yang mendengar atau mendengar firman Tuhan Injil. Tetapi mereka keras dan tidak menerima firman tersebut. Hatinya keras. Mereka datang sebenarnya kepada Tuhan, tapi punya hati yang keras. Karena itu mereka tidak membiarkan apa? Firman Allah itu meresap ke dalam hatinya. Dan mempengaruhi apa? Mempengaruhi hidupnya. Ini yang menjadi masalah. Karena itu sebagiannya burung-burung dikatakan burung-burung yang mewakili yang jahat. Burung-burung itu mengambil. Jadi kalau kita menyaksikan di sana, pada saat benih itu ditaburkan, ada burung-burung yang memakannya, mengambil firman Tuhan itu, sehingga mereka tidak mengerti ajaran-ajaran. Ini orang yang keras hati, walaupun dia percaya keras hatinya, maka kalau kita lihat itu juga bisa mempengaruhi. Kalau kita bandingkan di dalam Lukas, itu burung-burung itu diartikan iblis. Iblis mengambil firman Tuhan itu di dalam hati orang-orang yang datang itu, yang keras hatinya diambil oleh iblis. Karena itulah dia nggak bertumbuh imannya. Ini yang terjadi. Kenapa orang Kristen itu nggak bertumbuh imannya? Selalu firman itu diambil oleh si iblis. Di sini. Karena itu kalau kita lihat, iblis sangat pintar firman Tuhan. Iblis lebih pintar dari kita. Kenapa setiap pulang gereja, dia coba firman Tuhan ini dalam hati orang yang keras ini. Diambil. Setiap hari. Setiap minggu. Bisa firman Tuhan itu diambil oleh si iblis itu. Itu. Walaupun dia menjalankan imannya itu, tapi gak bertumbuh imannya. Karena ada iblis. Karena itu kalau kita melihat Alkitab, pertama kali, bagaimana iblis itu juga menjatuhkan Adam, Hawa. Dia dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dalam Matius dengan firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Karena itu kalau kita melihat, iblis itu selalu mengambil firman Tuhan. Sehingga banyak juga setelah kita pulang dari gereja nggak dapat apa. Karena sudah diambil. Hati yang keras. Ini artinya bahwa firman pada saat benih itu ditabur di pinggir jalan. Diambil. Yang kedua,
sebagian jatuh tempat yang berbatu-batu. Di situ tanah yang tidak dalam. Sebab itu mereka cepat berkembang karena tanah itu tidak dalam. Jadi ini, kalau Anda pernah ke Kupang, kalau kita lihat di sana banyakkan batu karang. Tetapi sedikit tanah. Tapi cepat bertumbuh di sana. Kalau kita lihat bagaimana itu batu karang ini cuma nempel-nempel tanah-tanah itu, tapi juga subur. Ini diibaratkan seperti yang jatuh di tempat, di tanah yang berbatu-batu. Namanya itu. Jadi dia punya lapisan tanah yang tipis. Jadi ketebalan tanah itu tidak memadai. Karena itu akarnya tidak kuat. Jadi kalau kita menyaksikan batu-batu ini boleh dikatakan karena tanahnya tipis sehingga akarnya kurang berfungsi. Jadi kalau kita melihat di sana, kita baca seterusnya. Jadi tanah yang berbatu-batu ini mewakili seorang yang menerima firman, ajaran rohani dan cepat, tetapi tidak memiliki ritual yang mendalam. Bertumbuh memang, tapi batu-batu ini menghalangi. Karena itu orang yang senantiasa batu-batu ibaratkan itu. Pada saat orang yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ini, pada saat ada tantangan, pada saat ada aniaya, iman mereka mudah goyah dan pudar karena imannya mereka. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat dia menyampaikan perumpamaan ini kepada banyak. Jadi katakan yang berbatu-batu banyak penderitaan. Mereka enggak kuat. Banyak. Itu kalau kita lihat hari demi hari, kekristenan itu bukan semakin mudah. Semakin banyak tantangannya. Banyak sekali tantangannya, apalagi kalau kita lihat di dalam media massa. Banyak saat ini ajaran-ajaran yang tantangan yang berat seperti apa? Seperti ajaran-ajaran. Muncul yang sangat memprihatinkan. Munculnya gerakan-gerakan baru. LGBT diresmikan. Segala macam ada aliran-aliran yang bahkan yang saat ini sangat menyedihkan bagaimana mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Ini tantangan-tantangan. Akhirnya imannya goyang. Jadi akhirnya bagian ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki akar yang kuat. Jadi kita sebagai orang percaya ini harus memiliki akar yang kuat dalam iman dan juga bagaimana kita supaya iman kita bertumbuh. Untuk apa? Untuk bisa kita bertahan menghadapi cobaan, tantangan dalam kerohanian ini. Supaya kita semakin bertumbuh iman. Supaya akarnya kuat. Karena itu dalam Kolose dikatakan, Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Akar terus, iman kita itu harus berakar di dalam Tuhan. Jadi akar itulah yang mengambil sari-sari makanan sehingga orang hidup kita. Jadi kalau orang enggak berakar, ini bagaimana orang itu dapat berakar dalam Dia?
dia harus akar itu fungsinya untuk mencari sari-sari. Mencari sari-sari makanan itu apa? Ini akarnya. Karena itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus juga berakar melalui apa? Melalui kita membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita semakin hari tahu tentang kebenaran. Ini masalahnya orang Kristen ini. Selalu malas baca Alkitab. Sehingga tidak berakar dalam Tuhan. Malas. Malas sekali. Apalagi sekolah teologi juga malas baca Alkitab. Malasnya. Karena itu apa? Kalau kita baca Alkitab itu si iblis gak senang. Coba bandingkan. Kalau Anda main PS bisa berapa jam? Kalau baca Alkitab bisa berapa jam? Ini kita. Kalau kita baca Alkitab mungkin satu pasal udah ngantuk gitu ya. Udah ngantuk. Karena apa? Iblisnya mengipas-ngipas supaya kita tidur. Kalau kita nonton TV gimana? Wah, enak juga. Apalagi main HP. Wah, sampai nggak tahu anaknya kemana. Ya kan? Ini. Ternyata iblis juga berperan supaya kita tidak berakar dalam Tuhan. Sehingga iman kita berakar itu supaya kita mulai mempertahankan iman. Supaya kita enggak. Kalau tanya tipis itu. Jadi yang menghambat kekristenan itu akhirnya dia tidak meninggalkan imannya karena dia tidak. Yang ketiga ini. Benih yang jatuh di tanah semak. Benih itu ditaburkan jatuh di semak. Bertumbuh memang. Tetapi pertumbuhannya sama dengan duri yang ada. Sehingga hari demi hari duri ini bisa ini masalah. Duri itu masalah. Karena duri itu menghempit iman kita. Jadi kenapa kita nggak karena khawatir. Sehingga terus memang bertumbuh tetapi mulai dihempit oleh duri-duri ini. Memang duri ini bisa merusak kekhawatiran. Kita memang rajin, tetapi pada saat itu jatuh di semak duri itu kita mulai khawatir. Karena iblis itu mendaburkan kekhawatiran. Ini yang diubah. Sehingga pada saat dia khawatir, tapi Tuhan katakan jangan khawatir katanya. Tapi kita terus khawatir. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, jangan gelisah, lihat. Burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, diberi makan oleh Tuhan. Tapi kita ini senantiasa khawatir. Jadi tambah saat ini, kekhawatiran itu semakin gencar. Khawatir akan segala macam. Khawatir akan masa depan anak, khawatir akan semuanya kekhawatiran itu bertambah saat ini. Sehingga apa? Mulai kita mengandalkan kemampuan kita. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena itu dalam 1 Petrus 5. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Karena aku memelihara kamu. Tetapi seringkali kita khawatir. Kadang-kadang langsung cemas, khawatir. Ini yang membuat iman kita nggak bertumbuh. Kekhawatiran ini
Padahal dia sudah menerima firman. Tetapi firman itu diambil tetapi gak bertumbuh karena ada kecemasan. Cemas kan? Karena itu kalau kita selalu ke dokter katanya, apa yang ibu pikir? Ya kan? Gak ada saya pikirkan gitu. Selalu ditanya. Karena khawatir, cemas dalam hidup ini. Dan juga godaan dunia cemas sekali. Sehingga dokter juga, apa yang ibu pikirkan? Kenapa ibu sakit? Ada seorang ibu. Dokter yang saya pikirkan penyakit saya ini supaya cepat sembuh. Ya, tapi orang selalu bertanya. Kenapa? Karena saat ini kekhawatiran itu bertambah. Karena apa? Godaan dunia semakin cepat. Godaan dunia mempengaruhi kita. Ini bukan hari demi hari. Penyakit semakin bertambah. Penyakit inilah. Sehingga mencemaskan kita. Akhirnya kita katakan, saya udah berdoa lama ini. Ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Hanya kita. Karena itu di Alkitab banyak yang menderita. Hayuk menderita juga. Berikan. Diizinkan oleh Tuhan. Tapi satu hal, Ayub tuh. Tapi satu hal, jangan ambil nyawa. Apa enggak menderitanya Ayub? Dulunya orang kaya, orang saleh. Orang yang rajin beribadah. Tetapi pada saat itu iblis katakan, coba katanya, izinkan saya untuk apakah dia masih tetap taat kepadamu? Kata Tuhan, bolehlah katanya. Tapi dengan syarat, jangan ambil. Apa yang terjadi? Masalahnya banyak bertubi-tubi. Pertama apa? Hartanya dirampok. Ada laporan ke dia. Wah, ada yang merampok ini, ada yang merampok ini. Anaknya mati. Wah, berat sekali penderitaan. Sehingga dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini kebetulan. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini Ayub. Paulus juga mengalami. Walaupun Paulus bisa boleh katakan menyembuhkan banyak orang. Dengan sapu tangannya dia bisa menyembuhkan orang. Tetapi dia punya sakit penyakit juga. Ada duri dalam dagingnya. Yang Tuhan tidak sembuh. Tetapi dia bersyukur. Karena sakit penyakit yang dialami. Dia terus bergantung kepada Tuhan. Nah ini yang terjadi dalam hidup orang percaya. Karena itu banyak orang yang datang biasa pada saat dia ingin mujizat terjadi tapi nggak terjadi, jadi kecewa dia sama Tuhan. Tetapi kalau kita pikirkan Tuhan punya rencana bagi dia. Jadi kita perlu melalui perumpamaan ini kita harus menjaga hati. Menjaga pikiran. Pada saat ada kecemasan, kita katakan Tuhan tolong saya. Karena itu Amsal pasal, dikatakan pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kita itu harus bisa menjaga hati kita dengan apa? Penuh kewaspadaan, karena dari hatilah, dari pikiran kita timbul kecemasan, timbul kekhawatiran. Padahal Tuhan ingatkan dalam firman Tuhan supaya kita jangan khawatir, jangan cemas dalam hidup kita. Jangan gelisah, ini tawaran. Tapi selalu ini datang. Sehingga apa? Selalu kita nggak kuat menghadapi. Kadang-kadang kan
Kita kan manusia katanya. Tapi Tuhan sebenarnya kasih jaminan. Jadi saya pada saat baca ini kembali saya simpulkan. Inilah yang membuat orang Kristen itu enggak bertumbuh iman. Ini yang diperhadapkan kepada kita. Ini yang diperhadapkan kepada kita sehingga kita harus bisa menjaga hati kita di tengah-tengah dunia ini sehingga kita tetap memuji dan memuji. Supaya pada saat firman Tuhan itu ditaburkan, benih firman Tuhan itu ditaburkan, kita tetap kuat. Karena itu ayat 4 dikatakan, tetapi ada juga yang jatuh dalam tanah yang baik dan memberi hasil atas 100 kali, 40, ada juga 30 kali. Ini luar biasa. Jadi pada saat firman Tuhan, benih firman Tuhan itu ditaburkan, orang itu hatinya siap, maka dikatakan firman Tuhan itu semakin menguasai dia. Firman Tuhan itu semakin menguasai pikirannya, menguasai hatinya. Sehingga pikiran-pikiran Tuhan itu ada di dalam hati. Ini yang penting. Pikiran itu makin menguasai dia. Karena itu dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya kita sebenarnya dilapisi. Dari luar kita di dalam Tuhan. Dari dalam firman Tuhan ada dalam hati kita. Jadi kita kuat. Ibaratnya kita dibungkus oleh Tuhan. Dari luar Tuhan yang kelihatan, dari dalam firman Tuhan. Karena itu Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak menyimpang daripada. Jadi firman Tuhan itu harus kita simpan di dalam hati kita. Sehingga kita kuat. Menghadapi apapun kita nggak cemas. Ya kan? Hari demi hari. Sampai saat ini kan Tuhan pelihara kita. Ya, dulu kan orang takut bensin naik gitu kan. Udah naik bensin. Ya, tapi kan terus kita dipelihara Tuhan. Ya kan? Senantiasa. Jadi kadang-kadang ini yang terjadi. Tapi kalau firman Tuhan itu kita terima dengan baik, kita simpan dalam hati kita. Itu memberikan kekuatan. Akhirnya kita menyerahkan seluruh hidup kita. Tidak mengatakan terserah Tuhan. Saya angkat tangan. Ya kan? Pada saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya kan? Itu yang dilakukan Musa. Pada saat Musa menurunkan tangannya, mereka kalah. Tapi pada saat Musa mengangkat tangannya, dia menang. Bangsanya menang. Nah itu yang kita harus pelajari. Supaya kita terus angkat tangan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, saya angkat tangan Tuhan. Saya enggak mampu Tuhan. Disitulah Tuhan turun tangan untuk apa? Membantu kita. Ya kan? Kecemasan itu. Kalau sekarang kecemasan. Banyak kan? Banyak ibu-ibu yang cemas. Ya saat ini kan. Bapak-bapak juga banyak cemas. Istilahnya ya, kecemasan itu. Pergi pagi-pagi pulang sore-sore katanya. Penghasilan pas-pasan katanya kan. Nah ini kan makin cemas orang, ya kan? Ya. Kecemasan itu, saya udah rasakan itu ya. Pada anak saya kuliah, anak saya Natalia kuliah, saya cuma Tuhan, berserahlah kepada Tuhan gitu kan? Ya, berkahnya Tuhan kirim dari mana-mana gitu, walaupun saya nggak minta gitu, Tuhan cukupkan gitu, sampai mereka selesai kuliah. Ini satu hal yang menarik. Kita cuma berserah aja kepada Tuhan. Tuhan cukupkan.
Sehingga apa? Kita semakin yakin bahwa Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup. Enggak khawatir. Sehingga firman Tuhan itu semakin bertumbuh. Kalau Anda saksikan berapalah ya. Kalau gaji atau honornya di Tyrannus berapalah. Nesol pasti tahu ya kan. Kalau di pelayan. Tapi Tuhan cukupkan hari demi hari. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Memohon pertolongan. Jadi kita jangan memberi kesempatan untuk iblis mengambil firman Tuhan dari hati kita. Tapi biarlah firman Tuhan ini terus berakar di dalam hidup. Sehingga Tuhan dalam perjalanan hidup kita tenang, kita enggak cemas, kita enggak khawatir. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar. Amin. Ya, Tuhan kita Tuhan yang besar. Ya, yang memperhatikan kita. Kalau Tuhan tak gitu kan, gampang aja. Tapi kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan ingatkan kami kembali dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-murid. Kadang-kadang perumpamaan ini sulit untuk diartikan. Tetapi Tuhan menjelaskan kembali tentang perumpamaan ini. Bagaimana Tuhan menaburkan benih-benih firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kadang iblis tidak mau untuk firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan orang-orang. Sehingga iblis mengambil firman Tuhan ini. Bahkan juga kami juga tidak mau berakar di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak kuat menghadapi setiap tantangan masalah. Kadang-kadang juga kami juga berdoa untuk kecemasan atau kekhawatiran yang juga ditaburkan. Sehingga seringkali kami kalah. Tetapi pada saat hati kami disiapkan oleh Tuhan, kami siapkan hati kami sehingga benih itu ada dalam hati kami, maka benih itu akan bertumbuh sehingga kami boleh kuat menghadapi setiap tantangan dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu kami bersyukur Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh berbuah, bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat di dalam hati kami. Sehingga kami terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus ini kita masuki perjamuan kudus supaya karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya Yesus salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Karena itu Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Karena itu setiap kali kita mau memperingati atau mengadakan perjamuan kudus ini, kita harus mengingat pengorbanan Yesus. Kita melihat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Bahwa Dia telah mati, bahwa Dia telah dikuburkan, bahwa Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Semuanya itu untuk menebus dosa-dosa kita. Tubuhnya yang dicabit-cabit, penderitaan yang dialami, bahkan darahnya tercurah
untuk dosa-dosa kita. Itu yang kita peringati. Jadi pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin juga penderitaan kita enggak seberapa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Ingatlah perjamuan ini sungguh-sungguh. Pada saat kita nanti meminum dan juga memakan tubuh Kristus, kita mengingat penderitaan. Penyakit kitalah yang ditanggung. Ya, sampai silakan Pak Nelson bisa membagikan. Kita angkat pujian. Satu pujian yang ada kita. Kasih yang terindah, bangkit berdiri, katakan karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku kasih, Engkau mengakui. Katakan karya terbesar, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Sebelum kita mulai perjamuan kudus ini, kita berdoa masing-masing. Mungkin Anda punya sakit penyakit. Katakan itu kepada Tuhan, bahwa tubuh dan darah Yesus telah dicurahkan kepada kita. Karena itu dikatakan, oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Ingatlah, pada saat ini kita doa. Karena pada saat Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Dia bersama murid-muridnya mengadakan suatu perjamuan kudus. Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengangkat. Dan Dia mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosa. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Mari kita memakan roti ini dengan penuh keyakinan. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Lalu dia mengambil cawan dan mengucap syukur dan mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan kepadamu. Bila engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Yesus Kristus telah dicurahkan di kayu salib untuk kita, untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan bagi kami untuk ikut di dalam perjamuan kudus ini. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan, Tuhan, di dalam perkataan, dalam pikiran kami, dalam juga sikap hidup kami yang menyakiti Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang mengampuni kami, Tuhan. Sehingga Tuhan layakkan kami terus, Tuhan, mengikuti perjamuan kudus ini. Sehingga kami merasakan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kami. Bahwa Tuhan Yesus telah menanggung setiap penderitaan kami, masalah hidup kami, sakit penyakit kami. Yesus Kristus telah menanggung semuanya itu, Tuhan. Asal kami percaya kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi juga setiap jemaat-Mu, Tuhan. Yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan punya beban yang berat, biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar kepada mereka, sehingga mereka dapat menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Berkati kami pada saat ini. Urapi kami, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, mengalami sukacita sepulang dari tempat gerejamu ini, Tuhan. Sukacita itu terus kami alami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan tidak diambil oleh si iblis, tetapi Tuhan materaikan dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Ibu Ros Linawati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami
sudah Engkau layakkan untuk melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, di mana kami boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karena kasih-Nya dan karena untuk mengampuni setiap dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih buat karya-Mu yang terbesar di muka bumi ini, yang boleh kami renungkan, yang boleh kami syukuri di dalam kehidupan kami. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami bisa memberikan dengan ketulusan hati, dengan sukacita dan rasa syukur yang begitu besar, karena Engkaulah sumber pemelihara kehidupan kami dan senantiasa memberkati kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas kami persilakan. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Kita sudah mendengar firman, kita akan masuk ke warta jemaat. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Pak Saud sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah mendengar bersama bahwa ketika firman Tuhan ditabur ada 4 macam ya, bisa menjadi ada 3 tantangan, ada 1 yang baik. Ada tadi masalah tidak mengerti, ya, diambil sama si iblis. Yang kedua karena apa tadi, tekanan, ya, penderitaan. 3 karena tantangan keuangan, ekonomi dan seterusnya. Ya, saya harap kita semua bisa terus memelihara hubungan dengan Tuhan, percaya kepada firman Tuhan dan mendalami firman Tuhan supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan yang ada. Karena sering sekali tantangan hidup kita itu justru bisa membuat kita goncang, tapi sebetulnya tantangan itu juga yang membuat kita bisa melihat kuasa Tuhan. Jadi terserah bagaimana kita menyikapi. Kalau kita mengimani firman, kita akan diberkati, tetapi kalau tidak ya kita akan gagal. Jadi terima kasih Pak Saud buat firman Tuhan, terima kasih untuk yang lain yang sudah mengambil bagian untuk kali ini. Baik, kita akan melihat warta. Bapak Ibu bisa perhatikan ini total persembahan kita minggu lalu pada $1 ini. $895 dan dolar rupiah. Oh, kalau dolar begitu langsung beli tanah kita. Ya, tambah $1 ya. Terima kasih buat persembahannya. Oke, kita lanjut. Yang berulang tahun ya Pak Ale, selamat ulang tahun Pak Ale, tanggal 4, tanggal 5 Leo ya, jauh ya, di luar negeri. Ibu Anita tanggal 18 dan juga Samuel ya tanggal 18 ya.
Mana Ibu ulang tahun Leo jauh-jauh ini. Jadi sedih nanti Bu. Ya, selalu ulang tahun pasti dimanapun dia berada dilindungi, diberkati Tuhan. Yuk kita lanjut. Ya, ini yang bertugas minggu depan Bapak Ibu ya, bisa perhatikan semuanya ada hadir ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Khotbah Gembala Sidang kita Pak Yopi Ratu setiap minggu di Radio Cepi jam 6. Ya, masih ada. Lanjut. Yang menjadi pokok doa kita, ya, bangsa dan negara, Bandung Raya, pemilu, gereja kita, tempat untuk ibadah, pelayanan ya para hamba Tuhan, pelayanan saya nanti ke Kuningan ya, rencananya tanggal 17 10 ya, jemaat dan ya yang lain-lainnya soal kesehatan dan seterusnya. Ada yang lain yang mau didoakan? Oh ya, Bu Ade sama bapaknya sakit ya, dua-duanya sakit. Sekarang banyak yang diare ya, di tempat saya kerja juga ada yang nggak masuk 4 hari, ada yang banyak sekali. Nah, sekarang lagi diare. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena bisa beribadah dan Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami tidak memberikan kesempatan kepada si iblis untuk mencuri firman Tuhan, dan juga mengingatkan kami supaya kami terus membaca, mendalami firman Tuhan dan berpegang kepada firman itu supaya kami kuat menjadi tanah yang subur, yang firman itu bisa bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Terima kasih untuk Pak Saud hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati terus hambamu ini, pelayanannya di gereja, di Tiranus, di tempat lain, dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, berkati ibu dan seluruh anggota keluarga. Natalia yang di Jakarta juga, terus Tuhan memberkati dia dalam pekerjaannya dan seterusnya. Berkati juga Tuhan yang lain yang mengambil bagian pada hari ini, tim PW, Infokus, audiovisual, penyiapan ibadah, perjamuan kudus dan seterusnya. Terima kasih untuk semua, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami berdoa kepadamu, bersyukur untuk yang berulang tahun Pak Alek. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan atas diri dan hidupnya. Tuhan terus memberkati hambamu ini, berkati dia dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangga dan kesehatan juga, berkati rumah tangganya. Dan juga kami bersyukur untuk Leo juga yang berulang tahun pada tanggal 5. Tuhan memberkati dia juga walaupun dia di luar negeri, jauh dari keluarga. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia, sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena itu berkati dia, lindungi dia, pimpin dia terus menerus Tuhan. Walaupun dia jauh, biarlah dia tetap bisa menikmati kasih karunia-Mu dalam kehidupannya, dalam perlindungan, pemeliharaan, sukacita dan kesehatan. Kami juga bersyukur karena Ibu Nita dan juga Samuel pada tanggal 18 berulang tahun. Berkati juga mereka ini terus menerus, biarlah kiranya Tuhan terus menolong Samuel masa depannya, teman hidupnya, semua kami serahkan dalam tangan Ibu Anita, karirnya, rumah tangganya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk gereja ini, Tuhan tolong, karena kami sedang bergumul untuk tempat ibadah. Kiranya Tuhan campur tangan kalau Engkau melanjutkan di tempat ini. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil, bagi kami juga tidak ada yang mustahil kalau kami beriman kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga berdoa, berkati tempat ini, pemilik, seluruh pengelolanya, keamanannya, dan juga gereja-gereja yang ada beribadah di tempat ini. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus memberkati juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Metodis Injili. Berkati seluruh hamba Tuhan yang ada, biar kami terus kuat sehati, termasuk yang ada di gereja ini juga. Tuhan memberkati. Pak Pur juga di Surabaya, Tuhan terus memberkati. Rindu untuk pindah kembali ke Bandung, kiranya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa agar Engkau memberkati bangsa dan negara kami dalam persiapan pemilu. Tentu begitu banyak yang harus dipersiapkan dari pihak KPU, dari partai-partai politik, dari caleg-caleg, dari tim sukses dan seterusnya.
Tuhan kiranya memberkati, juga Tuhan menolong Mahkamah Konstitusi, karena pasca pemilu pasti akan banyak sekali pengaduan dan seterusnya. Tuhan kiranya menolong supaya semua lembaga yang menangani kepemiluan ini bertanggung jawab dengan baik dan benar, dan membuat langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang tepat, agar tidak terjadi kecurangan dan juga tidak terjadi penyuapan dan seterusnya. Tetapi biarlah kiranya Tuhan benar-benar pemilu itu bersaing dengan sehat dan jujur. Kami juga berdoa supaya tidak dipakai SARA menjadi satu yang bisa mendapatkan suara. Tolonglah supaya semua komponen bangsa ini menjaga keutuhan berbangsa, khususnya para caleg, khususnya partai-partai politik, dan juga Tuhan supaya memikirkan kesejahteraan bangsa ini, agar tidak kemudian demi kepentingan politik, demi kepentingan bisnis, demi kepentingan golongan, akhirnya dikorbankan kepentingan bangsa ini secara menyeluruh. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan supaya tokoh-tokoh politik kami semakin sadar berpolitik, sadar berbangsa, sadar bernegara, dan sadar bermasyarakat, agar mereka benar-benar membawa kesejukan, kedamaian, perubahan yang positif terhadap bangsa kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa agar gereja-gereja juga terus berperan serta dengan aktif, mengambil bagian dengan baik. Dan kami doakan masa pemerintahan Pak Jokowi yang kurang lebih setahun ini lagi, Tuhan terus memberkati supaya pemerintahan ini terus berjalan dengan baik. Dan kami berdoa supaya pemimpin kami ke depan pun adalah pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang rela berkorban, yang jujur, yang bekerja keras, dan yang membela martabat bangsa kami, baik di bangsa-bangsa asing, di tingkat internasional, di tingkat ASEAN, atau bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Tuhan terus memberkati supaya hamba-hamba Tuhan tetap setia, tulus, melayani dengan penuh semangat. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Ade dan Bapak yang sedang sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan dia, supaya dia bisa menjadi normal kembali. Kami mohon akan hal ini Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu agar Engkau memberkati anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka. Tuhan tolong teman hidup mereka, supaya mereka semua memiliki teman hidup yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang bersama-sama mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Inilah harapan kami sebagai orang tua. Tolonglah anak-anak kami semua. Kami juga berdoa Bapa, apapun pergumulan kami, anak-anak kami, supaya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk rencana hamba-Mu kembali ke Kabupaten Kuningan. Tuhan kiranya pimpin rencana tanggal 17 sampai 20, supaya semua berjalan dengan baik, segala sesuatunya dipersiapkan, pertemukan dengan orang-orang tenang, orang damai, dan supaya di orang-orang yang sudah dilayani agar mereka bisa dilayani ulang terus-menerus Tuhan, baik itu anak-anak, orang-orang dewasa secara khusus. Memang hamba-Mu berharap untuk anak-anak agar mereka bisa lebih diteguhkan lagi. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya kepadamu, doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan-kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai. Lakukanlah setiap firman yang telah didengarkan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan Yesus menyerahi wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepadamu saja. Dan sebentar Bapa kami akan undur dari tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Engkau Tuhan menyertai, menolong kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.